warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan eksperimen atau DOE dengan baik. Dalam tugas ini kami akan menyelesaikan tugas eksperimen bab 7 dengan nomor 713, 714, dan 715 menggunakan aplikasi Minitab. Nah, di sini anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama, Anindianti, yang kedua Nanda Putri, yang ketiga Anissa Nurhidayah atau saya, yang ketiga Aisyah Dwika Putri, dan yang kelima Dimas Sugiono. Nah, untuk pembagian pembacaan jawaban dari hasil Minitab 713 akan dibacakan oleh Dimas Sugiono, 714 akan dibacakan oleh Nanda Putri, dan 715 akan dibacakan oleh Aisyah dan akan disimpulkan oleh Hanin Dianti. Silahkan teman-teman untuk melanjutkan materi presentasi dimulai dari 713. Baik, izin melanjutkan untuk nomor 713. Menggunakan data rancangan 2 pangkat 4 pada soal 6.26, buat dan analisalah sebuah rancangan dalam 2 blok dengan interaksi A, B, C, D yang dikacaukan confounded dengan blok. Lanjut, Pak. Oke, untuk langkah-langkah pada Minitab. Langkah pertama, masukkan data ke worksheet. Masukkan data ke dalam worksheet Minitab sesuai dengan kolom berikut. Laser power, pulse frekuensi, cell size, writing, speed, UI respon, gunakan nilai -1 dan +1, kode level rendah dan tinggi. Langkah 2, tambahkan kolom untuk interaksi ABCD, klik menu kalkulator, buat kolom baru bernama ABCD, formula, laser power, pulse frekuensi, cell size, writing, speed. Ini akan menghasilkan nilai +1 dan -1 yang digunakan untuk mengelompokkan ke dalam blok. Langkah 3, kolom blok, buat kolom baru bernama blok 1 sama dengan semua baris dengan nilai A, B, C, D sama dengan +1. Blok 2, semua baris dengan nilai A, B, C, D -2. Langkah keempat, analisis rancangan faktorial. Klik Start, DOE, faktorial, Analyze Factorial Design. Pilih respon UI, pilih faktor A, B, C, D. Klik model dan centang semua interaksi 2 arah atau sesuai kebutuhan. Klik term dan pastikan semua faktor utama dan interaksi dimasukkan. Klik graph, centang residual plot. Jika ingin melihat asumsi model, klik OK. Langkah 5, cek blok. Minitab akan otomatis menampilkan hasil ANOVA dan kamu bisa melihat apakah efek blok signifikan atau tidak berdasarkan p-value dari blok. Lanjut, Pak. Baik, di sini sudah dimasukin ke data ke dalam worksheet, terus eh, masuk ke kalkulator, buat kolom ABCD, formulanya laser
pulse frequency, cell size, writing speed. Ini akan menghasilkan nilai plus 1 dan minus 1 yang digunakan untuk mengelompokkan ke dalam blok. Nah, di sini buat kolom blok, baru bernama blok 1, dan blok 2. Di semua baris dengan nilai ABCD plus 1, kalau di blok 2 ABCD minus 1. Langkah berikutnya klik start, DOE faktorial, analis, desain, pilih respon UI, untuk faktornya A, B, C, D. Klik model, centang semua interaksi dua arah atau sesuai kebutuhan. Klik term, mana nih? Tutorial. Oke, run order, laser power, pulse frequency cell start. Di situ di faktorial. Mana nih? Oke, untuk hasil pada Minitab, grafiknya terlihat sumbu X efek menunjukkan besar efek dari setiap faktor atau kombinasi faktor terhadap respon UE. Sumbu Y term menampilkan faktor-faktor A, B, C, D, dan interaksi antar faktor seperti A sama dengan run order, B laser power, C pulse frekuensi, D cell size. Misalnya AC sama dengan interaksi antara run order dan pulse frekuensi. Garis merah vertikal di 0,2802 ini adalah batas significance thresholds. Hanya efek yang melewati garis ini yang dianggap signifikan secara statistik pada A sama dengan 0,05. Lens PSE sama dengan 0,108984. Ini adalah nilai standar kesalahan yang digunakan untuk menghitung batas signifikan secara konservatif. Kesimpulan utama, hanya faktor A, run order, dan signifikan mempengaruhi respon UE. Interaksi antar faktor ABC, BC, AC, dan lain-lain tidak cukup besar untuk dianggap signifikan. Bisa fokus pada faktor A dalam pengambilan keputusan atau optimasi proses. Selanjutnya bisa ke soal 7.4.
11, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk ke soal 7.14. Di sini ada soal dipertimbangkan eksperimen surat langsung atau direct mail pada soal 6.28. Misalkan setiap kelompok pelanggan berada di bagian negara yang berbeda. Sarankan analisis yang sesuai untuk eksperimen tersebut. Nah, di data soal 6.28 ini bisa kita lihat pada layar. Ada dataran 1 sampai 8, ada coded vector A, B, dan C, ada number of order untuk replicate 1 dan replicate 2. Terus ada faktor level untuk low dan high-nya. Next. Nah, berikut langkah-langkah untuk langkah-langkah menggunakan Minitab untuk menyelesaikan soal tersebut. Di mana langkah pertama kita masukkan data ke worksheet Minitab, yaitu tabel sebelumnya tadi. Terus langkah kedua tambahkan kolom average respon, gabungan kedua replikasi untuk tiap run. Lalu pilih CAL atau CALC, lalu pilih kalkulator. Nah, untuk nama kolom baru kita isi average order atau AVG underscore order. Dan untuk rumusnya rep 1 ditambah rep 2 dibagi 2. Lalu selanjutnya langkah 3, buat rencana faktorial dengan klik start, DOE, faktorial, lalu selanjutnya create factorial design. Lalu pilih dua level faktorial atau default generators. Untuk jumlah faktornya 3, lalu klik design, pilih full faktorial dengan 8 run. Lalu pilih DOE, lalu modified design, lalu masukkan kolom A, B, dan C dari data. Selanjutnya kita klik OK. Dan yang terakhir itu langkah 4, analisis desain. Kita bisa klik start, lalu selanjutnya pilih DOE, faktorial, lalu selanjutnya analyze factorial design. Nah, untuk responnya kita kita ketik AVG underscore order atau average order, lalu untuk faktornya pilih A, B, dan C. Kita klik bagian model, pastikan untuk main efek dan interaksi dua arah disertakan. Selanjutnya klik OK. Ini data tabel yang kita masukkan di worksheet, lalu pilih kalkulator, lalu untuk store resultnya kita ketik AVG underscore order. Lalu untuk expressionnya kita pilih C5 dan C6 atau rep 1 dan rep 2 ditambah rep 2 lalu bagi 2. Selanjutnya kita klik OK. Lalu klik start, pilih DOE, pilih faktorial, terus create factorial design. Nah, lalu pilih dua level faktorial atau default generators. Terus number of faktornya kita masukkan angka 3, terus di design full faktorial. Lalu klik OK. Nah, lalu muncul data full factorial design-nya. Selanjutnya muncul worksheet 2. Selanjutnya kita klik start, pilih DOE, lalu faktorial dan create factorial, analysis factorial design. Di sini untuk responsnya uh, klik start, factorial, terus analyze factorial design. Nah, di sini define custom factorial design untuk faktornya
kita pilih C2, C3, C4 atau faktor A, B, dan C. Lalu klik ini define custom faktorialnya, pilih 2 level faktorial, pilih general full faktorial, lalu kita klik OK. Nah, responnya kita pilih AVG underscore order atau average order. Lalu klik OK, maka akan muncul diagram Pareto chart-nya, Pareto chart of the effects. Next. Jadi dari hasil grafik Pareto tersebut bisa kita simpulkan bahwa term AC itu untuk interaksi antara kelas A dan harga C dengan posisi tidak melebihi garis merah, berarti efeknya terbesar tetapi tidak signifikan. Lalu untuk term BC yaitu interaksi antar tipe B dan harga C tidak melebihi garis merah juga, berarti cukup besar tapi juga tidak signifikan. Dan untuk term A, B, C, dan A, efek interaksi dan utama tidak melebihi garis merah dan mempengaruhi tapi tidak signifikan. Untuk A, B, C, dan B, itu efek terkecil. Tidak juga melewati garis merah, berarti pengaruh sangat kecil. Sehingga tidak ada faktor atau interaksi yang memberikan pengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah pesanan rata-rata. Namun, interaksi AC atau kelas A dan harga C terlihat memberikan pengaruh paling besar secara relatif, walau belum melewati ambang signifikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Aisyah. Kepada Mbak Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk soal 7.15, di mana soalnya pertimbangkan eksperimen hasil isatin pada soal 6.42, susun eksperimen 2/4 pada soal ini dalam 2 blok dengan interaksi ABCD yang dikacaukan. Analisis data dari rancangan ini, apakah efek bloknya besar? Oke, next. Langkah-langkah pada Minitab-nya. Untuk langkah pertama, buat desain faktorial 2/4 dengan 2 blok. Buka Minitab, klik menu Start DOE, faktorial, create faktorial design. Di jendela create faktorial design, pilih 2 level faktorial default generator, number or factor isi dengan 4, blok centang kotak ini lalu pilih 2 blok. Langkah selanjutnya, klik tombol desain 16 run, 2 blok. Secara otomatis Minitab akan menggunakan config ABC. Lalu klik OK. Untuk langkah kedua, ubah nilai level faktorial dari -1 atau +1 menjadi nilai nyata. Klik Start DOE, kemudian lanjut Modify Design, klik OK. Di jendela Modify Design, ubah setiap faktor ke nilai aktual dari soal. A, low 87, high 93, B, low 15, high 30, C, low 35, high 45, D, low 60, high 70. Klik OK. Untuk langkah ketiga, masukkan data hasil eksperimen yield isatin. Yang pertama, buat kolom baru, beri nama misalnya yield. Masukkan data hasil, kemudian pastikan urutan dan data sesuai urutan run di worksheet. Yang keempat, analisis data. Langkah-langkahnya Start DOE, faktorial, analisis faktorial design, kemudian pilih kolom yield
yield sebagai respon, klik terms, centang main effect, and two-way interaction. Lalu klik OK. Baik, saya akan melanjutkan untuk pada aplikasi Minitab-nya. Di sini ada worksheet-nya, ada low high, kemudian DOE, faktorial, kemudian kita pilih create factorial design, pilih dua level faktorial, kita isi 4, kemudian create factorial design-nya, kita pilih number of block-nya 2, Oke, maka akan muncul full factorial design-nya dan muncul worksheet yang baru, worksheet 2. Kemudian start ANOVA, start DOE, modify design, kemudian kita centang modify design model faktornya. Untuk low-nya kita isi 87, B kita isi 35, C untuk low-nya kita. Untuk C yang low kita isi 35 dan untuk D kita isi 60 di kolom low-nya. Untuk high kita isi di kolom A 93, B 30. Oke, akan muncul di sini worksheet yang baru, worksheet 3. Data seperti berikut. Kemudian kita bikin kolom baru, di sini ada yield. Untuk di kolom blocks, kita copy di worksheet 3 dan kita pilih kita paste di worksheet 3 dan buat kolom baru yield juga. Kemudian pilih DOE, faktorial, analisis factorial design. Untuk responnya kita pilih yield. Kemudian klik terms. Di kolom graph kita pilih, oke langsung oke. Maka muncul Pareto chart-nya seperti berikut. Oke, hasil pada Minitab-nya seperti di atas. Tidak ada faktor signifikan. Semua faktor A, B, C, D, dan semua interaksi misal AB, BC, ABC, dan lain-lain tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap yield. Artinya, perubahan pada level faktor-faktor tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan pada yield isatin. Efek blok ABCD juga tidak muncul sebagai signifikan karena tidak ada batang yang tampil. Artinya, blok efek kemungkinan kecil atau tidak signifikan. Perbedaan antara blok tidak berpengaruh besar pada hasil. Dilanjutkan oleh rekan saya.
Mbak Hanin. Baik, di sini kami menyimpulkan dari soal 7.13, 7.14, dan 7.15 bahwa utility efisiensi yang merupakan respon yang telah kita inputkan pada soal 7.13 dengan menggunakan faktor signifikan itu di faktor A, yaitu run order, dengan catatan pentingnya yaitu hanya faktor A yang signifikan. Nah, ada beberapa faktor seperti faktor lain dan faktor interaksi yaitu ABC, BC atau AC yang tidak memiliki interaksi. Kemudian di 7.14 itu kita masukkan responnya berupa average order dengan faktor signifikannya tidak ada karena tidak melampaui garis signifikan. Di sini AC yang paling berpengaruh tapi memang masih di bawah dari garis batas tersebut. Di 7.15 juga dari tabel ini kita gunakan responnya yield, faktor signifikannya tidak ada dengan catatannya faktor dan blok tidak signifikan dapat dilihat dari tabel Pareto, dari grafik Pareto yang sudah kita kerjakan, yang sudah muncul dari Minitab. Di 7.15 ini tidak muncul grafik Paretonya. Nah, kesimpulan dari tabel ini bahwa soal di 7.13 dengan respon unit efisiensi dengan faktor run order itu adalah satu-satunya faktor dengan nilai signifikan secara statistik. Dengan faktor interaksi yang lain seperti nilai faktor B, faktor C, faktor interaksi ABC, BC, dan AC tidak berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya bahwa faktor yang pengendali yaitu run order karena memiliki dampak langsung terhadap hasil unit efisiensi. Di soal 7.14, respon average order yaitu tidak ada faktor atau interaksi yang menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Namun dari faktor interaksi kelas dikali harga itu memiliki efek yang paling besar secara relatif namun belum terlalu signifikan karena masih di bawah dari ambang batasnya. Kesimpulannya bahwa perlu eksplorasi lebih lanjut dari nilai interaksi AC karena mendekati signifikan meskipun belum melewati. Di soal nomor 7.15, respon yield ini semua faktor interaksinya tidak muncul di tabel Pareto. Nah, mungkin kesimpulannya desain eksperimen ini cukup stabil dan tidak menyebabkan perubahan signifikan, sehingga efek blok juga kecil dan atau mungkin eh, dari percobaan yang kami lakukan ini mungkin ada kesalahan atau memang kami perlu dikoreksi, bisa bisa disampaikan mungkin di kolom komentar. Nah, berdasarkan hasil analisis ini dari ketiga soal ini yang diberikan, kami menyimpulkan bahwa tidak semua faktor interaksi dalam eksperimen itu memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, proses tersebut yang diukur itu proses yang pengolahan data melalui Minitab dengan memberikan gambaran nyata bagaimana analisis statistik itu kita gunakan dalam suatu proses eksperimen. Nah, kami menyadari mungkin ada beberapa kesalahan yang kami jawab dari pertanyaan ini bisa diberikan kepada kami saran dan kritiknya yang membangun di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.